Kalau kita perhatikan kan partai hari ini merekrut anggota dewan itu variabel utamanya bukan kapasitas dan integritas, tetapi popularitas dan isi tas. Money politik sangat luar biasa. Jadi anggota dewan itu sudah mengeluarkan banyak, Mas. Sehingga ketika sekarang menjadi anggota dewan, itu dia merasa ya uang saya kan belum balik. Jadi aksi ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang dan DPR harusnya responnya dengan bijak ya dan arif. Ya, kembali lagi di program OTT On The Table. Ya, kali ini saya kedatangan Mas Alif Rifan. Rifan. Ya, beliau adalah pendiri dan direktur eksekutif Arus Survei ASI. Beliau juga pengamat politik dan dosen FISIP UIN Jakarta. Ya, jadi Mas Alif, selamat datang. Ya, terima kasih sudah bisa hadir. Terima kasih atas undangannya. Saya mau memposisikan Mas Alif ini lebih banyak sebagai pengamat politik, ya. Tapi silakan Mas Alif bisa dari sisi lembaga bisa, dari pandangan sebagai dosen bisa, ya, bebas lah ya. Kita hari ini mau membicarakan atau mau mendiskusikan, ya, berdiskusi terkait yang lagi ramai ya sekarang ini, ya. Saya tuh kalau lihat-lihat di media sosial itu lagi banyak diperbincangkan terkait perilaku, ya, anggota dewan, ya. Terus belum lama ini ada urusan-urusan kenaikan lah, urusan rumah dan segala macam yang akhirnya kemarin wakil ketua DPR RI sudah mengatakan bahwa misalnya kayak rumah itu hanya untuk setahun aja, ya, untuk yang 50 juta itu, ya, sehingga bulan Oktober itu sudah selesai dan itu dipergunakan oleh anggota dewan untuk sewa rumah, ya, karena selama ini kan anggota dewan dulu diberikan rumah dinas, sekarang sudah tidak. Ya, banyak hal lah, ya, yang akhirnya menjadi perbincangan, ya, di media sosial, ya. Saya mau tanya bagaimana pandangan Mas Alif, ya, terkait keramaian ini, terkait perilaku anggota dewan yang sedang dibicarakan di masyarakat. Baik, terima kasih Mas Teddy. Jadi memang kita bahas isu yang lagi viral ini maksudnya. Ya. Super viral. Sampai podcast berlangsung ini, ya, bahkan eskalasi makin membesar. Ya. Yang awalnya sebenarnya kan vis-a-vis rakyat dengan DPR, ya, karena rakyat menuntut tunjangan DPR yang fantastis itu dihilangkan atau dihapuskan. Okay. Tunjangan tadi sudah disinggung oleh Mas Teddy soal tunjangan rumah 50 juta per bulan, kemudian ada kenaikan beras, ya. Beras. Dari 10 ke 12 juta, Yeah. kemudian ada kenaikan BBM dari 5 juta ke 7 juta. Litbang Kompas merinci, ya, dari semua pendapatan DPR itu totalnya 230 juta. Ini fantastis. Ini belum soal dana reses, Ya. yang kata Krisdayanti 450 juta itu diberikan 5 kali dalam setahun. Belum juga uang aspirasi. Ya. Jadi memang di tengah situasi ekonomi masyarakat hari ini yang bisa disebut tidak baik-baik saja, lapangan pekerjaan yang sulit, kenaikan pajak bumi bangunan terjadi di berbagai daerah, kemudian melihat kenaikan tunjangan DPR yang fantastis, apalagi ditambah drama joget-joget segala, kan. Nah, ini membuat masyarakat bawah itu resah, sehingga itu yang memicu gerakan demo menuntut pembubaran DPR. Ini tuntutannya sangat keras dan sakras, Mas Teddy. Meskipun sebenarnya kalau kita baca itu tuntutan akhir, tapi paling tidak pesan moralnya adalah DPR segera menurunkan atau menghilangkan tunjangan-tunjangan yang fantastis itu.
Itu Mas Teddy. Ya, jadi kalau dari pernyataan Mas Alif tadi, ini kan ada katanya masyarakat itu melihat, ya kalau kita bicara untuk khusus untuk anggota dewan aja dulu ya, melihat kok ini sudah ada kenaikan, udah ada ini dan segala macam. Tapi kan ada yang mengatakan begini, ya kalau membandingkan, tadi kan membandingkan dengan masyarakat biasa ya, dalam tanda kutip biasa ya, itu gajinya dan gaji dari atau upah dari anggota dewan dengan masyarakat itu timpang gitu kan. Nah, bukankah itu nggak apple to apple tuh kalau kita membandingkan hal tersebut kan? Kalau apple to apple itu adalah membandingkan antara misalnya buruh dengan buruh, pekerja kantoran dengan marketing dengan marketing ya. Tapi kalau membicarakan itu kan sebenarnya nggak apple to apple ya. Ini pandangannya gimana nih? 42 kali lipat sama UMR Jakarta. Kalau dibandingkan, memang nggak apple to apple. Sebenarnya bukan itu ya persoalan yang kalau saya pahami itu Mas Teddy. Jadi mereka itu yang dituntut adalah kenaikannya. Di tengah situasi hari ini PBB naik di berbagai daerah, kok tunjangan DPR naik. Nah setelah naik ada joget-joget. Setelah ada joget-joget, respon pimpinan DPR dan para anggota DPR tidak mengindahkan, bahkan ada kata-kata yang tidak tepat. Nah itu yang membuat eskalasi makin membesar. Dan kemudian masyarakat seperti marah, demo berlangsung tanggal 25 kemarin. Kalau tanggal 25 kemarin sebenarnya aksi demo itu dilakukan oleh banyak pihak ya. Di dalamnya itu ada juga buruh, ada juga pelajar, ada juga mahasiswa. Dilanjut kemarin tanggal 28. Kalau tanggal 28 itu ada dua sebenarnya, buruh sampai siang, dilanjut mahasiswa. Sampai tanggal 28 malam itu ada peristiwa yang tragis itu. Saudara Afan Kurniawan terlindas oleh kendaraan taktis Brimob. Yang sampai sekarang eskalasi makin membesar. Nah, tuntutan ke DPR sekarang yang dimusuhi para pendemo tidak hanya DPR sekarang, sama aparat gitu. Jadi dari DPR ke aparat sekarang. Sampai Presiden Prabowo turun tangan. Dan ini kita apresiasi Presiden kita cukup agresif dan responsif ya. Segera meminta maaf dan memberikan pernyataan yang meneduhkan gitu menurut saya. Ya kan kalau kemarin itu ya kita melihat kenapa saya sempat baca juga kan selebaran ya di WhatsApp, di media sosial untuk demo tanggal 25 ya. Itu kan lebih fokus pada urusan bagaimana ada kenaikan sama perilakunya kan anggota dewan ya. Betul. Bukan seluruh anggota dewan ya, tapi ada beberapa anggota dewan yang dianggap tidak melakukan itu, tidak melihat dengan kondisi masyarakat kini gitu. Nah, tapi barusan Mas Alif bilang ini sudah ada buruh, sudah ada mahasiswa. Apakah ya yang dibawa oleh buruh dan mahasiswa itu sama dengan yang dibawa oleh demo tanggal 25 kemarin? Nah, begini Mas. Jadi kalau bicara perilaku anggota dewan seperti ini, memang sudah kita duga ya. Karena kalau kita lihat tren komposisi anggota dewan hari ini Mas, itu the majority, secara mayoritas itu diisi oleh kalangan pengusaha. Data yang saya dapat itu 61% hari ini. Trennya naik setiap tahun. Data BRIN juga sama. Jadi kenaikannya signifikan dari tahun ke tahun. Jadi mereka kalangan pengusaha atau punya afiliasi dengan pengusaha. Nah, sisanya baru kalangan akademisi, teknokrat, aktivis. Bahkan kalangan intelektual itu sedikit. Sehingga kalau kita bicara karakter anggota DPR hari ini, kita tidak bisa hanya bicara di hulu, tapi juga di hilir, tapi juga bicara di hulunya Mas. Soal rekrutmen. Kenapa ada produk anggota dewan yang kata-katanya seperti itu, yang tidak aspiratif dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Itu kan berarti juga kita harus bicara soal rekrutmen politik. Kita harus bicara juga soal partai politik, kita juga bicara soal election, soal
kontestasinya. Ya. Di level rekrutmen misalnya, kalau kita perhatikan kan partai hari ini merekrut anggota dewan itu variabel utamanya bukan kapasitas dan integritas, tetapi popularitas dan isi tas gitu Mas. Nah, sehingga ketika ada produk-produknya seperti ini, ya kita harus bicara juga variabel-variabel rekrutmen gitu. Sehingga kita dorong partai itu merekrut anggota dewan, ya variabel utamanya integritas, kedua kapasitas, syukur-syukur sudah Isitas. populer dan punya isi tas gitu Mas. Itu mungkin variabel yang agak-agak ini. Tapi kan kebalik yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, kita juga lihat proses electionnya, proses pemilunya itu money politik sangat luar biasa. Jadi anggota dewan itu sudah mengeluarkan banyak Mas. Sehingga ketika sekarang menjadi anggota dewan, itu dia merasa ya uang saya kan belum balik. Tunjangan ini kecil dibandingkan saya mengeluarkan dulu pas ketika saya maju sebagai calon legislator gitu. Bahkan tren money politik kan trennya naik. Hasil riset Prof. Burhanuddin Muhtadi itu mengatakan money politik di Indonesia itu 33%. Mungkin sekarang kalau diteliti mungkin angkanya bisa 40 hingga 50% Mas. Karena kalau kita lihat ya di Pileg kemarin dan Pilpres kemarin, termasuk Pilkada 2024, itu luar biasa di lapangan. Saya kebetulan kan di lembaga survei Mas, jadi saya juga kadang-kadang turun ke lapangan lihat situasi di bawah gitu, seperti apa. Mereka hanya mau memilih ketika ada uang transport. Ini juga tidak bisa kita salahkan hanya anggota dewan, tapi juga kesalahan pemilih. Nah, mekanismenya ada sebenarnya. Kalau nanti wakil mereka itu tidak perform, bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, ya jangan pilih lagi gitu. Itu sebenarnya punishment paling minimal. Tetapi kalau memang nunggu 5 tahun itu lama, ya nggak apa-apa melakukan aksi. Melakukan aksi. Jadi aksi ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang dan DPR harusnya responnya dengan bijak ya dan arif gitu. Sebenarnya kan eskalasi ini muncul karena respon DPR yang menurut saya tidak bijak gitu Mas. Harusnya kan ya responnya normatif saja lah ya. Normatif, semua aspirasi akan ditampung, akan didiskusikan. Tapi kan ada kata-kata yang kemudian kita dengar tidak tepat disampaikan oleh seorang anggota dewan. Gitu. Itu yang men-trigger kenapa eskalasi terus membesar hingga melibatkan tidak hanya kelompok mahasiswa, tapi juga kelompok pelajar Mas. Pelajar. Di 28 itu pelajar banyak ya? Pelajar. Oke. Ya, saya nanti akan membahas mengenai respon ya DPR seharusnya bijak ya. Tapi saya tertarik Mas Ali tadi bicara bahwa anggota dewan ya itu mayoritas pengusaha. Ya. Saya mau tanya apa salahnya kalau jadi pengusaha jadi anggota dewan? Bukankah di konstitusi kita mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi sesuatu lah di negara ini. Artinya pengusaha pun kan punya hak gitu. Nah ini bagaimana? Karena memang saya apa yang dikatakan Mas Ali itu sering saya baca juga orang mempertanyakan kenapa banyakkan pengusaha. Ya, jadi ada beberapa diskusi saya bilang emang kenapa? Mereka bingung juga jawabnya. Nah sekarang saya berharap Mas Ali nggak bingung jawabnya. Ya, saya mau tanya emang kenapa kalau pengusaha? Sebenarnya tidak kenapa-napa. Tapi kita berharap lebih variatif. Porsinya tidak mayoritas. Kenapa? Kalau kita bicara teori ini Mas, agak sedikit teori sedikit. Ya. Kalau kita bicara yang disampaikan oleh Aristoteles dan Plato, itu membagi manusia ada 3. Manusia kepala, manusia dada, manusia perut. Manusia kepala itu para filsuf, para cendekiawan, para intelektual, para akademisi. Manusia dada itu para tentara, jaksa, militer. Manusia perut itu pedagang, pengusaha. Nah dulu di zaman Yunani, makanya ada namanya aristokrasi kan. Nah itu pemimpin itu harusnya manusia kepala, orang yang punya pemahaman yang luas, kemudian punya cara berpikir yang bijak itu. Dulu itu makanya pemimpin di zaman dulu itu harus di-create dari awal. Memang sekolahnya dia harus diajari seni dan diajari otak kanan otak kiri harus imbang. Sekolah terbaik di daerah itu dan memang diciptakan pemimpin. Dulu aristokrasi.
Tapi kan dari aristokrasi ini kemudian menjadi namanya monarki. Nah, seorang pemimpin nggak percaya sama rakyat biasa, dia hanya percaya sama anaknya karena anaknya di sekolahan terbaik. Tapi ini kemudian ditentang karena dari aristokrasi ke jadi monarki. Kerajaan kan turun-temurun, jadi rakyat lain tidak bisa punya kesempatan menjadi pemimpin. Makanya ada namanya demokrasi. Demokrasi dianggap sistem terbaik dari yang terburuk. Demokrasi itu bukan sistem paling sempurna, Mas. Demokrasi dia kelebihan demokrasi adalah karena punya asas kesetaraan, punya asas keadilan, asas transparansi dan berpegang pada prinsip hak asasi manusia. Tetapi di dalam demokrasi kan siapapun punya hak jadi pemimpin. Nah, apalagi kalau dalam demokrasi liberal, ya siapa yang istilahnya wani piro yang punya uang gitu. Itu sehingga kalau misalkan yang jadi di DPR itu kebanyakan manusia perut, sementara manusia kepalanya sedikit, kita khawatir nanti perilakunya itu nanti bermasalah. Tidak semua, karena saya juga lihat pengusaha-pengusaha bagus, Mas. Gitu. Ini tidak generalisasi, tetapi kan kalau kita merujuk pada Plato dan Aristoteles, sebaiknya pemimpin itu manusia kepala. Tapi dalam konteks demokrasi manusia kepala justru tidak terpilih karena pertama tidak populer, tidak punya modal finansial. Dan nggak punya engagement dengan masyarakat mungkin karena dia di kampus mungkin, gitu kan, dia di profesional gitu kan, gitu. Ya, begitu jawaban saya, Mas Teddy. Ya, jadi bukankah kalau kita mau jujur-jujuran ya, ada orang yang kita melihat ini secara agamis oke, secara selama dia di masyarakat jujur dan segala macam, kita sudah melihat berbagai background orang atau pimpinan di negara ini ya, yang akhirnya terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi ya misalnya. Artinya apa yang dibilang kepala badan kaki itu, artinya ada orang yang kita nilai di kepala tapi dia korupsi juga. Kita nilai dia ada di badan ternyata korupsi juga. Di kaki juga begitu. Jadi kan bagaimana ya seseorang itu bisa dikatakan layak ya. Karena bagaimanapun ketika kampanye semuanya kan jadi malaikat nih. Iya. Ya. Bagaimana kita mau bisa bilang dia itu yang terbaik dari pilihan kita ya. Sedangkan ternyata orang yang kelihatan agamis nyolong juga, yang kelihatannya santun nyolong juga, yang kelihatan berpendidikan nyolong juga, ya. Artinya saya malah challenge apa masalahnya kalau sampai dengan penilaian Mas Ali tadi, karena rata-rata banyak pengusaha. Loh, emang kalau saya setuju tadi kan kata Mas Ali kan nggak semua pengusaha begitu kan. Pengusaha bisa juga adalah orang yang agamis, pengusaha bisa juga adalah dosen. Pengusaha bisa juga adalah orang yang santun dan segala macam. Jadi kalau penilaiannya karena rata-rata, karena kita mau ngelihat perilaku anggota dewan ya kan, kita bahas kan itu kan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau seandainya anggota dewan itu kebanyakan pengusaha, kan nggak ada alasan juga. Kalau dengan apa yang saya sampaikan tadi ternyata yang agamis pun ternyata bisa korupsi kan. Nah itu ada bantahan nggak? Iya, memang nggak ada jaminan ini, Mas. Yang manusia kepala nanti ketika diuji dengan kekuasaan itu tidak korup. Dan kita juga sudah sering menyaksikan. Jadi Mas Teddy singgung kan, orang yang kita kenal di masyarakat agamis, idealis, bahkan ada aktivis ya yang baru ketangkap kan hot beritanya kan gitu. Nah itu artinya nggak ada jaminan. Nah ini pendapat Aristoteles dan Plato. Kalau saya sebenarnya pengusaha pun nggak masalah, tetapi ada pembekalan. Sehingga saya mengusulkan ini Mas Teddy, retret itu tidak hanya dilakukan di level eksekutif, tidak hanya dilakukan di kalangan menteri, kepala daerah. Kemarin itu terbaru tuh Kadin ya, Kadin ada retret. Tapi retret justru perlu dilakukan terhadap para anggota dewan. Semacam pembekalan gitu ya, ada sekolah integritas gitu. Jadi setelah mereka terjadi, apapun backgroundnya, mau pengusaha, mau artis, mau seniman, mau akademisi, nggak ada masalah masuk di gedung DPR. Tapi mereka setelah
menjalankan amanah rakyat, mereka benar-benar berintegritas. Sehingga perlu ada pembekalan, ada retret. Jadi ada semacam sekolah integritas. Kemudian ada juga pembekalan mana tindakan yang berbau korupsi dan tidak etika menjadi pejabat publik, kan gitu. Karena kan sebagian ini kalau tidak ada retret kan mungkin dalam lingkungan dia itu kata-kata itu tidak kotor misalnya, tetapi ketika jadi pejabat kata-kata itu kotor. Nah, sehingga harus ada penyeragaman sikap seorang pejabat publik gitu. Oke, kan begini, kalau saya tangkap dari Mas Ali tadi, artinya rekrutmen, ya kan, rekrutmen kan untuk anggota dewan ya. Retret itu, ya, oh yang retret. Ini rekrutmen untuk anggota dewan kan, artinya Mas Ali pengen bahwa anggota dewan atau calon anggota dewan itu adalah orang-orang yang direkrut partai dengan integritas dan macam-macam gitu kan. Betul. Nah, kalau kata partai politik, ya kami sudah merekrut yang terbaik kok. Terus apa masalahnya? Ya, toh kami tidak bisa menilai seseorang itu perilaku dia setelah dia jadi kan nggak bisa ini. Walaupun sudah pembekalan segala macam. Wong ada aja yang dari kecil sampai dewasa diajarin agama nggak berhenti, tetap ya kelakuannya bisa minus gitu kan. Nah, sedangkan partai politik ini adalah bukan sebuah lembaga negara. Bagaimana caranya ya kita ya atau negara ini menurut Mas Ali bisa dalam tanda kutip menerapkan atau memaksakan partai politik harus ya merekrut calon yang integritas. Itu bagaimana? Kan gak ada ukurannya. Iya, jadi partai politik ini meskipun tadi disebut bukan lembaga negara, tapi dia lembaga yang legal, konstitusional, dan menjadi cawah condro di muko, Mas. Ya. Jadi menjadi inkubator para calon pemimpin. Jadi calon pemimpin sebenarnya lahir dari partai politik. Ya. Kan presiden juga harus didukung partai, kan tidak ada presiden perorangan. Anggota dewan harus dari partai. Harus dari partai. Sehingga meskipun bukan lembaga negara, tetapi ini lembaga sangat strategis nggak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga kita kalau bicara produk-produk dari partai politik yaitu pemimpin, ketika ada pemimpinnya bermasalah, kita harus cek dulu ininya apa namanya. Kalau perusahaan itu kan yang ngeluarin produk nih, ini katakanlah sebagai perusahaannya gitu Mas. Berarti kan harus ada KPI yang lebih presisi lagi gitu. Mungkin benar yang dikatakan Mas Teddy, mereka sudah menganggap ini yang terbaik gitu. Meskipun saya juga kurang yakin ya, karena partai itu ingin menang Mas. Ya. Semua partai ingin dapat suara yang tinggi. Mereka realistis. Kalau merekrut para kelompok cendekiawan atau kelompok yang terdidik tadi, yang nggak populer di masyarakat, probabilitas menangnya kecil. Ya, itu dia. Sementara mereka punya target besar. Nah, kalau pengusaha artis ini menguntungkan Mas bagi partai. Ya. Artis untung karena sudah populer. Pengusaha ya ada modalnya. Sehingga dia mulai logistik itu dia bisa membuat dia populer kan gitu. Nah, kalau misalnya seorang akademisi, seorang cendekiawan, ini kan rata-rata kan secara keuangan kan beda dengan pengusaha kan gitu. Ya. Sehingga partai justru harus mensubsidi, menyuplai. Apakah partai punya uang untuk mensubsidi itu? Kan itu juga pertanyaan. Kan nggak bisa bisnis partai. Betul. Sehingga partai rasional, apalagi target-targetnya setiap momentum pemilu kan tinggi target partai-partai ini. Ya. Kursi sekian dari 50 ke 70 ke 100 kursi DPR RI. Sehingga memang ini sistem mekanisme yang atau persoalan yang menurut saya kompleks. Jadi belum ini nanti ketika misalnya Mas sudah cari yang berintegritas. Kemudian nanti di proses pemilihannya money politik luar biasa. Kalau nggak misalkan pakai uang nggak jadi. Sehingga ini kemudian persoalan anggota DPR yang sekarang ini tidak bisa kita hanya menyalahkan anggota DPR. Saya bukan membela anggota DPR, tetapi kita harus jernih melihat ini. Ini ada kesalahan sistemik dari sistem kita. Makanya kita harus bicara juga dari hulunya, tidak hanya kita bicara produk DPR hari ini. Kenapa tren pengusaha naik? Berarti kan ada problem money politik yang kuat. Ya.
orang yang punya uang lah yang terpilih, kan gitu kesimpulannya, Mas. Jadi integritas itu jangan hanya kepada partai, tapi juga ke masyarakat dong. Kan Betul, begini nih, betul, artinya begini nih. Kalau ada yang bilang, wah nggak bener, misalnya nih ya, ada pihak yang mengatakan, loh kan kalian milih dia, ya. Kalian sudah memilih dia, terus kalian bilang nggak benar, berarti kalian yang salah. Kalian sudah tahu misalnya orang itu nggak benar, kalian pilih, kan salah kalian. Ya nikmatin aja gitu. Karena ini negara demokrasi, ya kalian sudah memilih dia, ya itulah dia. Dan kalian memang tahu dia begitu. Kenapa kalian sekarang mempermasalahkan, memperkarakan, ya? Sedangkan kalian yang menjadikan dia, gitu kan? Itu kan produk kalian. Nah, saya balik lagi ke soal drama-drama segala macam, ya, yang tadi Mas Ali bilang, masyarakat melihat ada yang joget, ada yang gini, ada yang ngomongnya dianggap negatif. Kalau mereka akhirnya bilang begini, lah kan kalian yang milih saya, emang saya karakternya begini, mau apa kalian? Kenapa kalian pilih? Jangan pilih lagi saya nanti 5 tahun ke depan. Jadi ketika masyarakat turun, kalau sampai ada yang bilang, loh kalian ngapain turun, kan kalian yang bikin mereka di sana. Gimana? Iya, saya sepakat. Makanya saya termasuk ya berpikirnya ini kan seolah-olah kan semua DPR. Ya, seolah-olah salah. Seolah salah di sana. Ini kan salah juga proses pemilihannya, proses rekrutmen. Oke, kita mendorong partai untuk benar-benar selektif di dalam proses rekrutmen anggota DPR. Oke. Satu. Yang kedua, dalam konteks election, pemilihan, ini perlu adanya pendidikan politik. Oke. Nah, sehingga kan lembaga penyelenggara pemilu ini kan ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP. Menurut saya perlu dibentuk satu lagi, Mas. Apa itu? Nah, ini menarik nih. Lembaga yang khusus melakukan pendidikan politik. Tugasnya pendidikan politik. Karena rupanya kan tren politik uang kan makin naik, Mas. Ini bukan karang-karang, ini saintifik, ini terbukti dengan data-data yang ada. Hasil penelitian banyak menyorot soal itu. Loh, berarti ada yang salah dong. Jadi kan demokrasi kita hari ini itu masih yang salah terhadap sistem atau masyarakat? Sistem. Kita bicara sistem. Jadi ini kesalahan kita bersama lah gitu. Kalau kita nyalahin satu kelompok lain, ini nanti berbahaya. Ini memang ke sistem, Mas, sistem. Kalau sudah sistemik begini, ya kita harus buat terobosan baru. Jadi yang saya maksud dengan lembaga khusus yang menangani pendidikan politik itu supaya ada kesadaran di masyarakat. Tugasnya itu. Nanti outputnya adalah ketika pemilu politik uang rendah. Itu output lembaga ini, Mas. Kan kita kan sekarang bicara demokrasi prosedural. Demokrasi substansialnya kan enggak, Mas. Demokrasi prosedural itu ya KPU sukses menjalankan pemilu. Paling hebat di dunia karena pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan dalam 1 kali. Itu luar biasa secara prosedur. Tetapi secara substansi, outputnya seperti apa? Bagaimana prosesnya? Bagaimana budaya politiknya? Itu yang membuat indeks demokrasi kita itu turun, Mas. Nah, kalau kita telusuri 5 indikator indeks demokrasi turun itu, salah satu variabel utamanya adalah budaya politik. Kita kerucutan lagi, budaya politik apa? Money politik, Mas. Itu. Sehingga kita mendorong adanya lembaga baru yang namanya khusus mengurusi urusan pendidikan politik. Bukankah di Undang-Undang Partai Politik itu salah satu tugas ya dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik? Apa belum cukup menurut Mas Ali? Belum cukup. Menurut saya belum cukup. Kenapa? Yang terjadi masih politik uang masih banyak. Terus partai juga mengeluarkan merekrut kader juga tadi variabelnya tidak kemudian pertama integritas sama kapasitas, tapi justru lebih kepada 2 tas yang lain, yaitu soal popularitas dan isi tas. Ya. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan pendidikan politik ini ke partai politik, menurut saya tidak maksimal. Butuh lembaga khusus yang konsentrasi di sini, Mas, gitu. Karena ini ada strateginya. Pendidikan politik ini ada strateginya, dan itu memang kerjaan mereka. Gitu. Jadi kalau saya tangkap, koreksi kalau saya salah ya, Mas Ali ini sebenarnya mau mengarahkan baik pilkada maupun pileg itu mau diarahkan untuk tidak langsung. Bukan, tetap langsung. Tetap orang. Tetap orang. Oke. Itu yang paling baik, Mas.
Itu menurut Mas Aldi yang paling karena baik. nanti money politiknya tidak ke rakyat. Kalau misalkan kepala daerah dipilih oleh anggota dewan, itu transaksinya ke atas. Bukannya lebih bagus, artinya masyarakat tidak ikut terlibat di dalam transaksi. Nah, ini justru akan terjadi oligarki namanya, Mas. Oligarki. Nah, jadi masyarakat hanya jadi penonton. Ya, masyarakat kan diberikan hak untuk memilih partai politik ketika dipilek kan. Artinya mereka ya tergantung masyarakat. Kalau masyarakat memilih partai yang mereka suka dan ternyata mengecewakan, itu kan salah masyarakat sendiri kan. Dimana ketika partai politik itu menang di daerah maupun di DPR RI, itu kan adalah bagian dari pilihan rakyat kan. Iya, jadi kalau saya malah kalaupun sama-sama ada politik uang, ya lebih baik uang ke masyarakat daripada uang itu ke segelintir elit gitu. Menarik ini. Paling tidak itu kan namanya pesta demokrasi kan, ya mereka mungkin dapat hadiah kan gitu, kita anggap itu hadiah kan gitu. Ya kan, kalau misalnya kita disuruh milih gitu, Ya. tapi pilihan saya bukan itu. Kalau Oke. pilihan saya adalah dilakukan pilihan politik, tetap sistemnya pemilihan langsung. Oke. Karena ini terbaik, one man one vote. Oke. Setiap orang punya hak dipilih dan punya hak memilih. Tetapi memang masyarakat kita ini kalau struktur demografinya kan yang berpendidikan tinggi kan sekitar tidak lebih dari 15% Mas, yang berpendidikan tinggi, yang sarjana Mas. Ya, Sisanya itu yang paling mayoritas ya kan, itu kan SD, SMP, SMA. Sehingga memang butuh pendidikan politik. Nah, pertimbangan-pertimbangan. Makanya kan kalau di survei-survei itu kita lihat Mas, kalau di daerah kota itu politik uang itu rendah. Oke. Perkotaan, di daerah pedesaan itu politik uang tinggi. Ini kan soal tadi kan pendidikan politik kan. Oke. Soal pemilihnya juga gitu. Semakin tinggi tingkat pendidikan pemilih, biasanya dia tidak mau hak pilih dia digadekan hanya uang 50.000. Apalagi misalkan dia terdidik dan dia punya pekerjaan gitu. Dia pasti nggak mau itu pilihan dia digadekan hanya 50.000 dan 100.000. Tapi bagi masyarakat bawah 50.000, 100.000, meskipun sebenarnya dia nggak suka, tetapi dia mengasih ke kita, itu yang dipilih Mas. Ya artinya ya kalau tadi Mas Ali cerita money politik, kan Pak Prabowo kan mengatakan ya dalam pidatonya, dia memang menginginkan agar pemilihan tidak langsung, di mana ini salah satu untuk menghindari money politik ya. Nah, kalau untuk menghindari politik versi Pak Prabowo itu masih masuk akal, karena kalaupun yang bermain itu paling elit dong, masyarakat nggak ikut bermain ya. Tapi Mas Ali berbeda ya, nggak apa-apa. Iya. Artinya pandangan Mas Ali mungkin agar supaya tetap kita one man one vote, karena itu menurut Mas Ali adalah bagian pilihan terbaik dari demokrasi kita ini kan. Oke, saya mau masuk pada pembicaraan awal kita tadi, respon DPR. Ya. Apa sih respon DPR yang menurut Mas Ali tidak bijak, sehingga akhirnya ya ketika kita lagi syuting ini, di luar lagi gundah gulana lah kondisi di luar. Coba apa sih yang tidak bijak menurut Mas Ada Ali? dua Mas yang viral. Oke. Yang pertama kata-kata yang tidak bisa kita sebutkan di sini kan. Nanti pemirsa bisa cek di Google. Yang kedua itu sound horeg Mas. Apa tuh sound? Ya sound horeg kan saya taunya itu orang. Ya. Ini tapi apa? ada salah satu anggota dewan yang buat simulasi. Pegang begini, terus sambil joget-joget. Ada itu. Itu juga viral. Itu bukan video lama itu ya? Nggak tahu video lama atau video baru, tapi video itu kan pas ininya. Waktunya. Timingnya pas. Nanti kita cek lagi. Oke. Karena itu juga menjadi alasan orang itu kemudian, wah kok seperti ngejek kan gitu. Terus joget-joget ini sebenarnya memang saat sidang MPR kemarin. Iya. Cuman ini masuk ke framing Mas. Framing ya jadinya. Masuk ke framing. Sebenarnya yang dua awal tadi sebenarnya. Kalau joget-joget itu kan setelah pidato selesai, ya itu memang acara kenegaraan. Dan salah satu anggota DPR itu cerita ya,
Pasha Ungu ya, dia cerita Iya. di salah satu podcast. Oke. Itu saking gembiranya setelah mendengarkan pidato Pak Prabowo gitu loh. Laporan 10 tahun itu kan sangat luar biasa. Iya. Program MBG, ya, program-program yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak itu Mas. MBG, cek kesehatan gratis, ya kan, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, sekolah unggulan. Dan dalam 10 bulan itu sudah menjangkau sekian Ini puluh respon juta. mereka gitu. Respon mereka Oke. gitu. Sebenarnya kalau soal joget-joget itu sebenarnya kurang relevan ya. Yang relevan itu memang kata-kata itu. Kalau kata-kata itu memang langsung respon langsung. Langsung respon, langsung. Ya nggak apa-apa, kita sampaikan aja. Artinya kan ada bahasa, apa namanya, huruf G lah ya, gitu kan. G, gitu. T Apa? Mas. Oh, T ya? Oh, T. 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 Nah, Sampai kan ada apa itu namanya, orang di luar negeri itu yang namanya salsa itu Mas. Yang tinggal di Denmark sekarang. ya. Itu kan merespon itu dan mengajak debat. Ya kita sama-sama tahu lah, apa anggota dewan si Pak siapa? Sahroni kan? Iya, kan mengajak debat Pak Jadi Sahroni. Mbak Salsa ini ngajak debat Pak Sahroni. Iya, karena kata-kata itu. Oke, kata-kata itu. Mas Ali, bukankah ya kata-kata dari anggota dewan itu bukankah ini bukan hal yang baru ya sebenarnya? Kok kan dulu kan ya dari dulu juga Iya, ada aja kan ada anggota aja, dewan yang ngomong kasar, ngomong ini dan segala macam ya. Kita nggak generalisir ya. Tapi ada saja 1-2 orang yang bicara kasar yang menyinggung masyarakat gitu. Tapi kok kenapa kali ini responnya dalam tanda kutip lebih dahsyat dari respon sebelum-sebelumnya, kecuali kalau kata-kata ini adalah kata-kata baru yang belum pernah terjadi, tapi ini kan sudah sering terjadi. Kok kenapa? Menurut Iya. Mas Ali Ini kenapa nih? Menarik Jadi ada ini. respon. Menarik pertanyaannya nih. Jadi saya baru ingat kan gitu. Jadi ini sebenarnya Mas bukan akumulasi. Ini kan ada pergeseran yang dari daerah ke nasional. Kita harus track sebelum kejadian ini, yaitu di Kabupaten Pati. Oke, dari Pati ya. Kabupaten Pati, warganya mau unjuk rasa, kemudian ditantang oleh Bupati namanya Sudewo. Jangankan 50.000 pun saya tidak gentar. Saya tidak akan merubah keputusan saya. Itu kata Bupati Sudewo, Mas. Iya, iya, iya. Sehingga membuat masyarakat marah. Itu kata-kata dianggap kata-kata arogan. Iya. Nah, terjadi demo besar-besaran di Kabupaten Pati kemarin, luar biasa. Nah, ini yang kemudian men-trigger yang disampaikan anggota dewan yang sebelum-sebelumnya juga begitu, itu responnya biasa-biasa saja. Sekarang luar biasa karena ada triggernya, Mas. Oke. Jadi ini kan dari lokal ke nasional gitu. Nah, tuntutannya kan sama, soal kenaikan. Kalau di Pati itu kenaikan PBB 250%. Kalau di DPR itu kenaikan tunjangan. Tuntutannya sama. Nah, mereka kesal ketika ada komentar-komentar yang seolah-olah itu kesannya arogan gitu. Apalagi ada kata-kata yang begitu. Nah, untung itu anggota dewan. Tapi kalau itu eksekutif, wah itu bisa lebih ngeri, Mas. Kalau eksekutif kan jelas satu orang. Iya. Ini kan anggota dewan. Anggota dewan itu banyak orang. Oke. Berarti menurut Mas Ali ini adalah apa kata-kata itu sebenarnya sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Ini menjadi apa namanya lebih melonjak itu karena ada pergeseran kejadian di lokal ke nasional. Isunya tetap soal kenaikan. Soal kenaikan. Soal kenaikan. Nah, kalau soal kenaikan ini kan sudah jelas tuh, ya kemarin bahwa yang 3 juta per hari ternyata nggak benar, ya kan? Kenaikan beras dari 10 ke 12 juta itu kan ya namanya inflasi dan segala macam kan harus ada naik juga. Masa yang lain boleh naik upahnya kalau ini enggak gitu kan. Terus yang 50 juta itu kan sudah jelas juga ya. Wakil Ketua DPR RI sudah menyatakan ini hanya untuk setahun. Ya, dana ini cukup, nanti setelah itu tidak lagi karena untuk biaya perumahan bagi anggota dewan. Nah, artinya kalau kita melihat dari situ nggak ada masalah lagi dong harusnya.
kalau men-trigger dari bahasa kenaikan. Nah ini kan sebenarnya beres dong. Kenapa sampai akhirnya tetap urusan kenaikan ini dijadikan reaksi sampai akhirnya ada beberapa pihak yang turun gitu. Jadi memang kata kuncinya kenaikan. Nah, kenaikan ini sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada ya Mas ya, kalau kita lihat. Tapi memang ini soal momentum ya. Momentumnya itu lagi ada gerakan di lokal yang besar, kemudian nasional ikut-ikutan gitu. Oke. Mungkin kalau tidak ada kasus demo di Pati, mungkin kenaikan DPR ini aman-aman saja Mas. Jadi ini ada trigger isu. Oke. Kan kenaikan kan nggak signifikan juga kan dari katakanlah yang naik kan sebenarnya kan uang beras sama uang BBM. Ya. Dari 10 ke 12 juta itu uang beras, BBM dari 5 ke 7 juta. Ya. Ya seperti dikatakan Mas Teddy kan memang ada dari dulu pasti naik kan. Ya. Di mana-mana kan ada inflasi kan gitu. Dan memang kalau kita cek anggaran DPR itu ya per tahunnya semua gaji DPR kan sekarang 1,6 triliun. Nah dulu kan 1,3, 1,2, 1,1 gitu sebelumnya. Memang ada kenaikan. Ada kenaikan. Nah ditambah lagi soal tunjangan rumah yang itu mungkin banyak yang salah paham. Nah itu. Jadi orang nganggapnya itu langsung gelondongan 50 juta tanpa ada asbabul wurudnya kan. Apa alasannya? Alasannya kan karena biasanya mereka dapat tunjangan rumah itu sudah nggak ada akhirnya. Nggak ada karena kan mau direnovasi rumah anggota dewan itu. Direnovasi itu angkanya tinggi sekali Mas. Oke. Sehingga daripada direnovasi mending dikasih langsung ke masing-masing anggota dewan dan itu dihitung lebih efisien gitu. Sebenarnya kalau kita telusuri kalau soal tunjangan rumah ini sebenarnya ya sudah berlangsung. Ya. Karena nanti kan Oktober terakhirnya sudah berlangsung. Kenapa baru sekarang baru sekarang bukan sekarang gitu sebenarnya. Makanya ini bumbu-bumbu isu sebenarnya. Karena sekarang itu era post-truth, pasca kebenaran. Ketika orang share-share tentang 50 juta itu orang kaget Mas. Mereka nggak cek 50 juta ini apa kan gitu. Sebenarnya kenaikan yang persis itu memang kenaikan tunjangan beras dan tunjangan BBM. Yang secara clear kita cek itu memang naik gitu. Tapi rumah kan sudah ada ketika mereka terpilih. Bahkan Pak Syaungu anggota dewan di salah satu podcast itu menyebutkan, saya tidak merasa ada kenaikan. Saya masuk memang sudah ada itu 50 juta. Itu kan ganti dari kita ngontrak gitu loh. Itu biaya ngontrak kita kan anggota dewan kan nggak semua di Jakarta, apa dari daerah. Mereka nggak punya tempat tinggal gitu. Dan memang ya biaya kontrakan di Jakarta mahal gitu. Ya berarti kan Mas Ali katakan tadi, ini kan sebenarnya orang yang share ke media sosial. Berarti kalau share ya, ke media sosial, terus ke grup-grup WhatsApp dan segala macam. Artinya benar dong kalau sampai ya aparat ya atau pihak pemerintah sekarang lagi memanggil pihak media sosial agar supaya lebih selektif lah media sosial ini untuk melihat konten-konten yang akhirnya bisa memicu gerakan-gerakan yang bisa merugikan negara ini. Nah, tapi faktanya adalah ketika pemerintah mau mengatur yang namanya media sosial, itu sudah ada penolakan lagi nih, seolah-olah anti demokrasi dan segala macam. Padahal kan jelas bahwa ya salah satu ya, apalagi dari Mas Ali sampaikan tadi, ini kan orang ada kesalahpahaman berdasarkan share informasi yang tentu ternyata kalau kita pelajari, kalau kita dengarkan secara saksama, loh ini 50 juta ini bukan luar rencana, sudah ada dari sebelumnya. Nah kenapa? Nah ini saya balik lagi, saya coba masuk ke urusan baru lagi nih. Artinya Mas Ali juga menganggap sama dengan yang lain, nggak menganggap bahwa pemerintah tidak boleh mengatur juga media sosial. Menarik ini kan. Kita minum dulu Mas ya. Makin hot ya kan. Jadi saya melihat ini memang ada glorifikasi Mas. Ada amplifikasi isu. Nah, saya belum tahu ya, kita belum bisa menemukan data validnya. Saya itu khawatir saja, ini memang gerakan murni masyarakat, tetapi makin ke sini ada yang nunggangi. Itu yang kita khawatirkan.
Apalagi kan sekarang ini dari tuntutan apa namanya penurunan atau penghapusan kenaikan tunjangan ini sudah bergeser ke aparat. Oke. Nah kalau ke aparat ini cerempet ke negara mas gitu. Nah kita khawatir ini nanti men-trigger apa namanya isu-isu yang lebih eskalatif dan pada ujungnya ya ke pemimpin tertinggi di Republik ini gitu. Kita khawatir ke sana. Sehingga memang kita ya apresiasi kalau Presiden Prabowo segera berikan pernyataan. Meskipun kita berharap yang memberikan pernyataan minta maaf itu yang anggota DPR. Karena kan pangkal masalah kan ada di sana. Oke. Tapi kan justru yang memberikan pernyataan minta maaf itu Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo di tengah Indonesia yang sekarang lagi running, ya program-program yang langsung menyentuh hajat orang banyak lagi digelontorkan, ngenjot pertumbuhan ekonomi, kemarin naik. Nah itu ketika terganggu dengan isu-isu ini mas, itu iklim ekonominya itu jadi gak baik gitu. Karena isu politik itu punya implikasi dengan ekonomi. Iya, ya, pasti itu. Itu pasti. Pasti itu. Pasti. Apalagi kalau misalnya mau narik investor dari luar kan, itu makin susah. Sehingga Presiden Prabowo itu punya kepentingan untuk meng-closing isu ini. Tetapi kan makin ke sini kita lihat memang sudah mengarah ke aparat. Yeah. Apalagi nanti ketika aparat ini kan ada polisi, ada TNI. Kalau ini dibenturkan ini juga lebih ngeri mas gitu. Makanya ada tiga sampai 4 ya isu ini bisa besar itu menurut hemat saya mas. Yeah, yeah. Nah ini bisa dimitigasi nih ya. Pertama, ketika ada musuh bersama. Ini musuh bersama siapa? DPR atau polisi? Oke. Nah, ketika ada musuh bersama. Yang kedua, itu ada tokoh penggeraknya, ya. Yang ketiga, ketika ekonomi masyarakat lagi krisis. Nah, kita ini beruntung, Mas. Hanya satu mungkin yang terjadi hari ini, musuh bersama, mungkin DPR ya. Ya, ya. Tetapi tokoh penggerak utama kan nggak ada ini. Belum. Tidak seperti 98, jelas ada tokoh-tokoh utamanya. Ya. Ada Amin Rais CS ya dari kelompok Muhammadiyah, Gus Dur dari NU, kemudian dari kelompok Abangan ada Bu Mega dan seterusnya kan gitu. Nah gerakan ini tidak ada tokoh sentralnya, itu yang kita masih syukuri gitu. Nah yang ketiga, situasi ekonomi masih baik-baik saja, tidak terjadi krisis. Kalau itu sampai terjadi, ya kan, kemudian ditambah lagi ada yang mengamplifikasi, membesar-besarkan isu ini, dan terjadi benturan antara coklat dan loreng. Nah ini bisa terjadi tsunami opini publik. Tsunami publik. Pada ujungnya tidak hanya opini publik tapi juga gerakan publik gitu mas. Oke. Berarti Anda setuju dengan pernyataan Jenderal A.M. Hendro Priyono ya, bahwa beliau sudah mengatakan ini ada kelompok yang menunggangi, ada glorifikasinya kan, tadi kan dikatakan bahwa sudah ada yang menunggangi hal ini. Nah, menunggangi hal ini artinya bisa dikatakan tanggal 25 kemarin itu nggak murni masyarakat dong kalau ada yang menunggangi. Iya, mungkin yang awal itu murni, mungkin ya. Kita belum tahu data persisnya, mungkin. Tapi makin ke sini karena kita nggak menemukan siapa tokoh sentralnya. Sampai hari ini siapa ini tokoh utamanya dan kelompok mana gitu. Sehingga asumsi spekulatif bermunculan gitu. Ini sudah ada yang menunggangi. Meskipun itu harus dibuktikan ya. Iya. Tapi kalau ngelihat glorifikasi yang luar biasa itu, apalagi kalau kita lihat di Twitter itu mas, sekarang itu trending topiknya ya DPR, kemudian ojol itu. Trending topik ini dari semalam tak cek. Nah, itu kata-katanya luar biasa karena kan X ini kan atau Twitter ini kan sangat bebas. Iya. Tanpa penyaringan. Kalau di platform media sosial lain seperti masih ada itunya. Itu ada penyaringan kan gitu. X ini sangat bebas ya kan. Nah, kita khawatir di sana sehingga sudah melebar dan meluas, sudah salah jalan. Yang awalnya mau fokus menurunkan tunjangan DPR, sekarang kan sudah bahkan mengarah ke pencopotan Kapolri gitu mas, yang lagi rame. Nanti setelah pencopotan Kapolri, jangan-jangan ada mengarah ke pencopotan yang lain gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ya, jadi saya tertarik ketika Anda mengatakan
Pak Prabowo, ya, sebenarnya kita bicara pemerintah ya. Iya. Sebenarnya kan muncul hal ini kan bukan karena pemerintah nih, ya, karena anggota dewan. Iya. Orang per orang anggota dewan lah Orang ya. per orang. Tapi Pak Prabowo melihat bahwa sebagai pimpinan di negara ini dia harus mengambil langkah kan. Betul. Ya, mengambil langkah dan segala macam dan dia beliau sudah lakukan. Saya mau tanya, menurut Mas Ali ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota dewan atau partai politiknya, karena kan anggota dewan itu adalah partai politik, ya, untuk meredam kekesalan ya masyarakat atas ya perilaku dari anggota-anggotanya. Menurut Mas Ali, apa nih sebagai pengamat politik menyarankan kepada anggota dewan maupun partai politiknya? Ada dua, Mas. Pertama, memang harus ada pernyataan dari pimpinan DPR yang tegas, yang konkret soal tunjangan-tunjangan itu. Kalau batalkan, batalkan, tertulis. Ya. Nah, satu. Yang kedua, partai harus melakukan semacam punishment terhadap anggotanya. Sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya. Makanya kita apresiasi Partai Nasdem. Ya. Ya kan, Ahmad Saroni kemudian dikasih hukuman lah ya, digeser kan dari wakil ketua komisi menjadi anggota dan dipindah komisinya gitu. Nah, itu kita apresiasi. Tapi kita juga nunggu partai-partai lain yang kemudian kemarin anggota dewannya itu berperilaku terkesan ngejek masyarakat gitu. Itu juga perlu ada punishment juga, mirip dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem saya pikir lumayan tegas ya. Oke. Padahal Ahmad Saroni ini orang kunci di Partai Nasdem, bendahara umum. Iya. Tapi itu pun dilakukan punishment ya, sebagai bukti komitmen Partai Nasdem terhadap isu ini gitu, Mas. Itu menurut saya. Lanjut. Jadi perlu ada, kita tunggu sebenarnya sampai sekarang. Karena kan yang ditunggu ini kan pernyataan DPR. Kemarin masih normatif, yang disampaikan oleh Pak Dasko itu juga masih soal tunjangan yang 50 juta. Tapi apakah setelah itu tidak ada, itu perlu ada pernyataan lebih tegas lagi, termasuk kenaikan-kenaikan tunjangan itu perlu dijelaskan gitu, lebih tegas, lebih konkret, tertulis kalau bisa. Biar itu meredam gelombang demo berikutnya, eskalasi itu pelan-pelan berhenti. Nah, kalau itu masih terjadi eskalasi, berarti benar ada yang nunggangi gitu. Berarti menurut Mas Ali, ya, sebelum kita atau pemerintah atau para tokoh ini bisa menyimpulkan ada yang menunggangi, artinya dua hal itu yang harus Harus dilakukan. Masih ada partai politik atau anggota partai, anggota dewan yang belum meminta maaf, ya, dan kedua belum ada dari pimpinan pimpinan DPR untuk menyatakan bahwa ini loh, atau membatalkan kenaikan walaupun sudah ada penjelasan tapi belum ada ketegasan begitu. Ketegasan dan konkret. Dan konkret gitu. Tertulis kan? Kalau bisa kan. Tertulis gitu. Kalau bisa. Nah, ini siapa tahu bisa ditonton oleh para pimpinan ya di sana, termasuk oleh pemerintah. Nah, lalu Mas Ali ya, saya mau tanya, tanggal 25 kemarin sudah ada demo, 26 berhenti, 27 kosong, tiba-tiba 28 ya? 28 ya, 28. Ada lagi, 27 apa 28 tuh yang kemarin itu? 28 ya, 28 ya. Di mana ada buruh, setelah itu siangnya ada dari mahasiswa. Ini kan agendanya beda lagi nih. Iya, buruh beda kan agendanya. Mahasiswa mungkin masih sama dengan yang tanggal 25. Sehingga baru pada malamnya ada lagi ternyata nih yang turun gitu kan. Iya. Masyarakat yang turun. Apakah menurut Mas Ali ya, sebenarnya kalau kita mau bicara soal DPR, bukankah di tanggal 28 itu sudah tidak lagi soal DPR? Jadi sebenarnya mau kemana nih arah orang demo-demo ini sebenarnya? Menurut Mas Ali sebagai pengamat politik gitu.
Ya kemarin ada tuntutan baru Mas, selain membatalkan tunjangan DPR itu undang-undang perampasan aset. Aset. Ya, itu juga jadi tuntutan. Jadi ini soal ketimpangan ya. Jadi mereka kemudian ingin orang-orang yang kaya kemudian punya aset banyak, ya kan, nggak jelas itu dari mana. Nah itu perlu ada apa namanya penertiban lah gitu kira-kira. Jadi memang tuntutannya tetap anggota DPR kalau itu, karena kan DPR tetap ya, karena kan itu legislasi kan, wilayah legislasi. Makanya saya tadi itu sampaikan DPR ini sebenarnya tugasnya kan berat Mas. Orang anggapnya yang berat itu eksekutif, DPR juga berat tugasnya, karena dia punya 3 fungsi, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Nah kan selama ini yang kita perhatikan, kenapa kemudian gelombang itu juga masif dan DPR itu jadi bulan-bulanan, karena ini soal kinerja DPR juga Mas. Persepsi publik terhadap DPR itu memang buruk. Jadi survei itu menyebutkan, survei Januari kemarin ya yang dirilis oleh lembaga indikator politik, itu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dari 11 yang dinilai, 11 lembaga ya, itu posisi DPR nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah Mas, angkanya itu 60 sekian persen. Gitu. Kalau 60% saya ngasih nilai mahasiswa kan itu C Mas gitu. Ya. Nah satu, yang kedua kalau kita cek legislasinya ya dari Proklegnas, program legislasi nasional, target-target per tahunnya itu maksimal hanya tercapai 14%, saya baca data. Kemudian dari aspek pengawasan kan anggota DPR atau DPR hari ini kan seperti stempel pemerintah saja Mas gitu. Belum lagi produk-produk legislasi yang kontroversial, seperti undang-undang TNI kemarin ya, RUU TNI yang dilakukan secara cepat, kilat dan dalam situasi remang-remang kan gitu, termasuk Omnibus Law dan lain-lain. Itu yang membuat kemudian persepsi publik buruk, ditambah lagi ada kenaikan tunjangan. Mereka semacam sebagai wakil rakyat, mewakili aspirasi rakyat, loh kok begini kerjanya buruk, kok ada kenaikan tunjangan gitu. Sehingga menurut saya DPR ini juga perlu tim humas yang jago Mas gitu. Dari tim OTT ini kan harus ditarik jadi humas DPR ini kan. Jadi ada juga ini Mas, strategi komunikasi menurut saya. Strategi komunikasi. Kalau di eksekutif kan jelas ya, siapa yang komunikasi. Dan kan kalau di eksekutif ada namanya juru bicara. Presiden ada juru bicara, nanti juga di eksekutif, di gubernur juga ada staf sus bidang komunikasi publik gitu. Nah, DPR itu perlu ada juru bicara menurutku. Supaya bisa mengklarifikasi ya kan, menyampaikan progres-progres DPR. Yang ada kan person-person. Person-person itu bukan mewakili DPR Mas, tapi mewakili partai. Itu yang membuat citra DPR itu ketika ada isu apa tidak ada yang klarifikasi. Karena berdiri sendiri. Harusnya memang tim kesekjenan, harus ada juru bicara di situ menjelaskan, mendesiminasi apa-apa yang sudah dikerjakan DPR, apa-apa produk-produknya yang sangat penting bagi publik. Kan publik kan sederhana. Yang bekerja itu ya eksekutif dianggapnya. Karena yang langsung turun ke bawah eksekutif. Kemudian bantuan apa juga eksekutif. Padahal DPR itu kan yang godok sebenarnya. Yang ACC, tapi kan itu gak kesampaian ke publik ya. Sehingga ini juga ada problem komunikasi. Paham. Sehingga memang ini banyak persoalan-persoalan ya, mulai dari persoalan hulu ke hilir tadi, persoalan komunikasi juga harus diselesaikan Mas dalam konteks isu DPR ini. Karena mungkin dari 15 tahun terakhir, tren atau citra publik terhadap DPR itu selalu rendah. Jadi belum pernah misalkan DPR itu lebih tinggi dari lembaga KPK. Belum pernah lembaga DPR itu lebih tinggi dari TNI. Bahkan sama Polri saja itu DPR masih di bawah Polri gitu. Jadi ini memang ada problem komunikasi dan problem PR ya. PR-nya ya. PR gitu. Jadi kalau dari penjelasan Mas Ali itu citra publik terhadap DPR itu rendah. Apakah itu selaras dengan artinya pemilih kita itu juga rata-rata rendah cara pemikirannya? Kan itu kan mereka yang memilih kan?
agak berbeda ini. Oke, gimana? DPR ini kelembagaan. Nanti kan dipilih mereka personal dia ya, personal dianggap menyampaikan aspirasi. Tapi produk legislasinya produk kolektif. Iya. Sehingga memang harus ada juga penyampaian soal apa yang sudah dikerjakan DPR itu secara kolektif. Jadi ini mewakili DPR memang. Kalau personal itu biasanya cuma personal, Mas. Misalkan ada anggota DPR turun ke bawah menyampaikan aspirasi karena jalan di sana rusak, mereka ambil dana aspirasi. Iya, iya. Itu urusannya hanya sama anggota DPR di dapil itu gitu. Tapi yang saya maksud ini adalah kelembagaan. Kelembagaan, artinya secara kelembagaan secara umum. Di 3 fungsi itu. Oke. Nah, sehingga memang pembekalan retret ini tidak hanya di eksekutif karena tugas DPR ini berat. Tapi yang tersampaikan di publik itu kan jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Pelesiran itu yang muncul. Oke. Itu yang ditangkap oleh masyarakat itu, padahal sidang dan segala padahal ada kan nggak mungkin juga jelek semua kan DPR. Betul, nggak jelek tapi, semua sebenarnya. Artinya kekurangan komunikasi dan PR yang menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah bahwa ini loh kerja DPR yang sudah dilakukan, itu yang kurang kan? Betul. Oke, paham. Oke, Mas Ali, terima kasih. Saya berikan kesempatan ke Mas Ali untuk menutup acara ini, ya, memberikan statement lah terkait dari hasil pembicaraan kita ini dengan apa yang sekarang sedang terjadi ya. Jadi Mas Ali sebagai pengamat politik juga dosen FISIP gitu ya. Apa sih yang harus masyarakat lakukan? Apa sih yang harus pemerintah lakukan? Apa sih yang harus dilakukan oleh DPR agar supaya situasi di negara ini kondusif dan tidak lagi terjadi seperti yang sekarang? Silakan. Ya, 3 hal menurut saya untuk meredam eskalasi demo terhadap DPR ini, bahkan tuntutannya membubarkan DPR. Pertama, memang ini harus dilihat juga akar masalahnya. Kenapa karakter anggota DPR semacam ini? Sehingga persoalan di hulu juga harus diselesaikan. Jadi soal rekrutmen. Berikutnya adalah soal election, soal kontestasinya, pemilihan. Politik uang luar biasa. Nah, karena politik uang luar biasa, maka yang terpilih menjadi anggota dewan adalah orang-orang yang punya uang gitu. Nah, kalau sudah keluar modal banyak, sehingga ketika jadi anggota DPR, ya modalnya harus balik. Nah, sehingga kita tidak bisa hanya menyalahkan anggota DPR, tapi juga menyalahkan masyarakat. Kenapa memilih anggota dewan yang semacam itu? Gitu. Sehingga tadi saya sampaikan perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi ketika kita hari ini melihat produk DPR seperti itu, jangan hanya salahkan DPR, salahkan masyarakat. Kenapa memilih anggota DPR dengan karakter seperti itu? Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin anggota DPR atau pimpinan DPR segera merespon isu ini karena kita khawatir makin eskalatif. Kalau makin eskalatif tidak produktif dan mengganggu kondisi kebangsaan kita, sehingga harus ada pernyataan secara tegas, secara jelas, secara konkret dari pimpinan DPR soal tunjangan itu. Apakah dibatalkan atau tidak gitu. Yang terakhir kepada Polri. Polri ini harus menjadi teman masyarakat. Dia harus di tengah posisinya. Dalam konteks aksi demo, dia di tengah menjembatani antara masyarakat menyampaikan aspirasi dengan anggota DPR. Jadi jangan ngeblok di anggota DPR, tapi dia harus posisi di tengah-tengah gitu. Nah, yang terakhir kepada Presiden Prabowo. Saya secara pribadi mengapresiasi Presiden Prabowo karena dengan cepat dan sigap merespon isu ini, langsung meminta maaf, karena meminta maaf itu bukan merendahkan seorang presiden, tapi terhormat presiden. Anggota DPR yang dituju oleh para pendemo tidak segera merespon, tapi presiden langsung merespon, meminta maaf, bahkan akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga yang kemarin meninggal karena terlindas mobil Brimob. Nah, itu closing statement saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Ali. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Tapi memang mungkin ditarik lebih luas saja marginnya nanti presiden dan proyek pemerintah efisiensi.